Pemirsa, berjumpa kembali dalam program Infokus Informasi Khusus, dan kali ini saya berada di Taman Cerme, di mana kali ini diadakan gelaran Tongtong Night Market. Tongtong Night Market ini akan berlangsung mulai tanggal 29 hingga 31 Juli 2022. Dan ada berbagai gelaran untuk memeriahkan Tongtong Night Market kali ini, seperti Food and Culture Festival, ada juga stand pameran batik dan Old Cinema Museum, dan stand lainnya tentunya yang meramaikan gelaran Tongtong Night Market. Dan Bapak Wali Kota Malang Sutiaji juga akan langsung membuka acara ini. Pemirsa, seperti apa jalannya Tongtong Night Market? Mari kita ikuti bersama. Sebagai salah satu bentuk apresiasi terhadap budaya dan sejarah, khususnya yang ada di wilayah Malang Raya, Sutiaji membuka event Tongtong Night Market 2022 yang diadakan oleh The Shalimar Boutique Hotel yang merupakan sebuah event tahunan terbesar. Tongtong Night Market adalah sebuah event tahunan yang bukan hanya diadakan untuk melestarikan budaya dan sejarah, juga menjadi salah satu pilihan tujuan wisata tahunan yang paling ditunggu baik wisatawan dalam dan luar negeri. Sutiaji, Wali Kota Malang, turut hadir membuka event tersebut dan berharap event akan dapat meningkatkan perekonomian Indonesia, khususnya bagi usaha kecil di Kota Malang. Terbukti dari meningkatnya jumlah pengunjung Tongtong Night Market dari tahun ke tahun. Acara ini dilaksanakan setiap tahun sejak 2016. Akibat pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia, acara ini batal terselenggara selama 2020 sampai 2021. Selamat sore kami haturkan kepada seluruh tamu undangan. Selamat datang di Kota Malang, di suasana yang cerah, di suasana yang indah, sore hari yang indah di Taman Cerme, di depannya The Shalimar Boutique Hotel Malang. Kami hadir di sini untuk menyapa Anda semuanya dalam rangkaian acara Tongtong Night Market 2022. Saya boleh minta tepuk tangan yang paling meriah untuk hadirin semua tamu yang hadir pada sore hari ini. Sebelumnya kita mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa hadir di sini. Dan pastinya juga pada kesempatan sore hari ini perkenankan kami menyapa terlebih dahulu Mrs. Lily Jessica Cokro Setio selaku Managing Director The Shalimar Boutique Hotel dan juga Honorary Consul of the Kingdom of the Netherlands. Dan pastinya juga perkenankan kami mengaturkan selamat datang kepada Mr. Lambert Grieks, Ambassador of the Kingdom of the Netherlands for Indonesia, Takayama Kenichi selaku Consul General of Japan, Oni Asri Miriam, Honorary Consul of the Kingdom of Thailand, dan juga Insinyur Edi Surohadi SE yang merupakan Honorary Consul of the Philippines yang pada kesempatan hari ini diwakili oleh Ibu Dian Komarawati dan juga Ibu Lutfiati. Kami juga ucapkan selamat sore dan juga selamat datang kepada yang kami hormati Mr. H. Yandri Susanto SPT, Wakil Ketua MPR RI, yang kami hormati Bapak Dr. Haji Emil Elistianto Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur beserta dengan Ibu Sugeng Rawuh. Ya. Baik, kami juga ucapkan selamat sore dan juga selamat datang kepada seluruh jajaran Kepala OPD se-Jawa Timur, se-Malang Raya,
jajaran akademisi dan juga seluruh tamu undangan yang hadir pada sore hari ini. Bagaimana semangatnya? Luar biasa ya? Sehat semuanya? Sehat pastinya, alhamdulillah. Para pelaku di dunia pariwisata juga banyak sekali hadir untuk meramaikan Tongtong Night Market untuk tahun ini pastinya. Dan Tongtong Night Market digelar dari tanggal 29 sampai dengan 31 Juli 2022 dengan menghadirkan banyak sekali kemeriahan, keseruan, dan juga keceriaan. Dan acara ini merupakan sebagai bentuk apresiasi terhadap budaya dan juga sejarah yang pastinya menggait wisatawan mancanegara dan juga dari negeri kita sendiri. Luar biasa ya Ruli. Dan sore hari ini kami juga mengajak Anda untuk mengikuti rangkaian pembukaan Tongtong Night Market yang diselenggarakan di Taman Cermin, tepat di depan Hotel Shalimar. Untuk mengawali acara pada sore hari ini, marilah bersama kita ikuti sambutan yang akan disampaikan oleh owner The Shalimar Boutique Hotel kepada Mrs. Lili Jessica Cokro Setio. Kami persilakan. Marketing Manager The Shalimar Boutique Hotel, Esther Helen, menyampaikan event ini menjadi salah satu pilihan tujuan wisata tahunan yang paling ditunggu baik wisatawan dalam maupun luar negeri. Akhirnya kita bisa berkumpul lagi di Tongtong Night Market setelah 2 tahun vakum. Tongtong Night Market ini mungkin saya ceritakan sejarahnya sedikit. Jadi saya sendiri tinggal di Belanda agak lama, dulu 12 tahun saya tinggal di Belanda. Dan kebetulan saya tinggal antara Den Haag dan Rotterdam. Setiap saya berangkat kuliah dari Den Haag menuju Rotterdam, saya selalu melewati tol A4 kalau nggak salah, itu menuju ke Rotterdam. Dan di sana selalu melewati satu lapangan yang besar sekali, itu namanya Malieveld. Dan setiap tahun di bulan tertentu tuh selalu ada tenda yang besar sekali. Saya selalu penasaran apa sih ini. Ternyata itu adalah Tongtong Fair. Apa Tongtong Fair ini? Tongtong Fair ini adalah night market sebetulnya, festival ya, fair yang diadakan di Belanda setiap tahun, di mana itu mempromosikan Indonesia. Jadi setiap tahun ini dari bapak-bapak sate, bikin martabak, bikin cendol, ini semua diterbangkan dari Indonesia, dari seluruh bagian Indonesia diterbangkan ke Belanda untuk mengikuti festival Tongtong Fair ini. Jadi itu sangat luar biasa, sampai penari-penarinya pun, musician ini semua didatangkan dari Indonesia. Dari situ saya tertarik. Kenapa? Karena mungkin Indonesia memang tanah air saya, tapi Belanda adalah second home ya. Jadi sejak The Shalimar ya, kebetulan ibu saya memang kelahiran Belanda juga. Jadi memang dari kecil saya sudah biasa sekali ke Belanda setiap tahun. Sejak saya in charge di Shalimar Boutique Hotel ini juga itu 2015 Desember kami reopen setelah di branding. Dan waktu itu saya ingin sekali mengadakan konsep sedikit seperti pasar rakyat yang casual, di mana kita bisa mempromosikan heritage, di mana kita juga bisa menikmati makanan-makanan Indonesia, tapi yang juga berbau-bau Belanda. Setelah itu saya mikir ide Tongtong inilah yang ingin saya bawa ke Indonesia. Jadi kenapa Tongtong Night Market ini sangat spesial untuk saya, karena di sini ini yang saya bisa mewujudkan sedikit jati diri dan background saya ya. Jadi sebagai orang Indonesia yang saya juga cukup lama tinggal di Belanda, saya cinta makanan Indonesia, tapi saya juga suka makanan Belanda. Dan saya lihat di generasi yang muda-muda ini banyak makanan yang mereka tuh sudah nggak tahu, Pak. Anak-anak masih kayak orang ini apa toh, terus nggak tahu. Wayang potehi itu apa sih? Keroncong itu apa? Mereka nggak tahu. Itu kenapa saya mengadakan Tongtong Night Market ini. Di lain ini kita untuk mempromosikan budaya, termasuk sejarah, tapi juga kita melestarikan kembali apa yang sudah hampir punah. Jadi nanti teman-teman semua juga bisa menikmati makanan-makanan tradisional di sini. Mungkin ada beberapa yang sudah jarang terlihat kalau kita jajan di luar.
dan juga akan ada urutan entertainment juga ya, yang mungkin juga kita sudah jarang lihat. Mungkin kita dulu sering lihat waktu kecil, yaitulah wayang potehi yang ada tongtong. Ini semua nanti akan hadir di acara Tongtong Night Market ini. Waktu tadi saya juga sharing ke Pak Dubes, waktu saya mulai Tongtong Night Market ini di 2016, saya sebetulnya idenya itu hanya simple sih, cuma pengen enak ya, kayaknya nongkrong di luar makan-makan. Saya nggak pernah menduga bahwa event ini bisa sampai seperti ini. Syukur alhamdulillah, saya sangat bersyukur ya dengan jadinya seperti ini, dan lihat tamu-tamu yang luar biasa seperti ini hari ini. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih sekali lagi Pak Wagub, Bu Wagub, Pak Wali dan teman-teman semua. Terima kasih dari hati saya yang terdalam. Semoga bisa menikmati juga Tongtong Night Market ini. Mungkin nanti kembali sama anak-anak, sama keluarga. Kita akan di sini dari mulai hari ini, mulai sekarang sampai di hari Minggu, dan setiap hari dengan entertainment yang berbeda. Jadi semoga juga dengan dilaksanakannya Tongtong Night Market ini juga suatu simbol bahwa turisme dan ekonomi di Kota Malang sudah bangkit. Sekali lagi terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada salah ucapan dari saya maupun nanti mungkin di event secara disengaja maupun tidak. Yang penting harapan saya yang terbesar kita semua bisa menikmati hari ini secara bersama-sama, dan sampai jumpa di acara ini dan semoga di tahun depan. Terima kasih. Karena udah 2 tahun vakum, dan pasti di 2 tahun terakhir ini pasti banyak perubahan ya di mindset teman-teman, maupun di industri ini pun juga pasti dalam 2 tahun ini banyak perubahan karena adanya pandemi. Tapi untuk kami sih memang karena Tongtong ini sudah kami selenggarakan sejak tahun 2016 ya, jadi ini saya merasa ini salah satu bagian dari kehidupan Shalimar, dan yang kebetulan juga sudah masuk di agenda tahunan Pemkot juga. Jadi tahun ini sekarang dengan tingkat COVID yang relatifly terkontrol ya, pada saat ini saya sih dan teman-teman di Shalimar bersikeras untuk tetap mengadakan ini, dan ternyata supportnya luar biasa kami dapatkan. Jadi kalau jenis makanannya itu yang pasti makanan Indonesia harus dong, karena ini kan memang konsepnya pasar rakyat ya. Jadi makanan-makanan terfavorit tradisional Indonesia yang selalu cocok di lidah Indonesia maupun lidah turis mancanegara ini pasti ada. Contoh paling gampang pasti sate, nasi goreng, mie goreng, bakso ini ada. Tapi yang lebih spesial itu memang juga ada beberapa cemilan Belanda yang kami adakan, karena salah satu passion dari saya kan sebetulnya untuk mengembalikan makanan heritage juga ya, jadi budaya heritage. Dan juga ada beberapa makanan nih yang sudah jarang kita temui di jalan, yang saya tahu mungkin dari saya kecil, tapi setahu saya sekarang hampir punah ya, seperti cucur, rangit. Ini yang mau saya bawa kembali, saya lestarikan kembali, itu semua hari ini juga ada. Kalau jumlah tenannya saya nggak hafal, nggak tahu ada berapa, tapi tenannya sih ada memang dari tim saya sendiri, dari tim Shalimar sendiri, tapi juga ada yang dari UMKM di sekitar Malang. Jadi event ini bukan hanya untuk Shalimar aja, tapi ini juga untuk Malang Raya ya. Jadi supaya kita juga bisa mensupport teman-teman yang di UMKM di Malang juga. Mengembalikan dulu, tapi target sama mimpi itu sama nggak sih? Karena kalau kita melihat angka yang 2019 itu memang cukup banyak ya. Jadi setiap hari memang yang pasti ratusan. 2.500 tahun 2019. Nah, event yang terakhir sebelum pandemi 2019 itu pengunjung 2.500 selama 3 hari. 3 hari persis seperti sekarang. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, ini salah satu faktor kenapa kita nggak nervous, karena kita nggak tahu orang-orang berani nggak nih nongkrong, orang-orang berani nggak nih makan bareng rame-rame, meskipun
tetap kami consider ya bahwa memang tempatnya tetap outdoor, jadi sirkulasi udara tetap baik dan juga sanitizer apa semua kita tetap pastikan ada. Tapi yaitu kembali lagi reaksi market ini memang sesuatu yang tidak bisa diprediksi ya. Ya semoga bisa sama lah ya dengan event yang terakhir di tahun 2019. Apa yang diharapkan Bu dari acara ini? Yang diharapkan dari event ini yang pasti saya ingin mengembalikan semua semangat ya dari teman-teman di Malang, bahwa selama 2 tahun ini yang boleh dikata cukup menyedihkan. Maksudnya banyak teman-teman juga yang sakit, banyak industri yang juga akhirnya cukup menderita. Ini sekarang waktunya kita semua bangkit, dan juga ini tadi yang waktu pembukaan saya juga sampaikan ke Pak Wali, Pak Wagub, bahwa harapan saya Tongtong ini menjadi salah satu simbol bangkitnya ekonomi dan turisme di Malang. Lanjut ke acara penyerahan sertifikat heritage. Betul. Yang akan diserahkan langsung oleh Wali Kota Malang kepada Bapak Wali Dr. Kota Andes Malang. Haji Sutiaji, kami persilakan. Kota Malang ini yang dicari, nggak tahu kok hotelnya kok Mas Hasan. Tanda petik, suatu saat saya dihubungi orang yang berpengaruh di kita itu ingin mendesain sesuatu di Indonesia ini, dimintakan saya tolong carikan di Salimar. Terus ada tempat, ada 5 titik, saya disuruh hubungi, siapkan orang spesial ini sampai PCR dan semuanya, kumpulnya di Salimar. Tapi untuk apa saya nggak bisa bilang, karena ini adalah ya nggak boleh ceritakan. Tapi Salimar menjadi salah satu magnet tersendiri untuk komunikasi, terutama membicarakan sesuatu yang silent tentu. Ini biasanya di Salimar. Itu saya ucapkan terima kasih ya. Kamarnya saya tanya, apa tidak ada ekspansi? Tak cukup. Kalau dihitung rugi untung ya rugi ya katanya. Tapi daripada dihuni untuk rumah biasa tapi tidak dikomersilkan, ini paling tidak untuk operasional ya, untuk ngecat, untuk biaya perawatan cukup dari menghadirkan tamu. Itulah komitmen, dan ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Itu kami ucapkan terima kasih. Dan anak-anak muda sekarang, memang Malang ini Pak Wagub ini luar biasa ya, luar biasa. Pak Dubes, Malang itu punya daya tarik yang luar biasa. Fashion di jalan itu aja ya, di Jakarta kurang menggema, ditaruh di Malang malah lebih menggema. Inisiator ya ini Cak Ruli ini. Ini orangnya kemarin yang izin, yang itu. Ternyata sekarang ramai, dan sampai kemarin saya diminta oleh RRI Pusat menjadi narasumber secara nasional. Gimana? Ngapain saya? Ini lebih gembar lagi karena diadakan di Malang. Dan saya juga banyak masyarakat yang debatable ya, boleh tidak, ini bagaimana. Dan saya biarin aja. Nanti ada kelompok ulama juga WA ke saya ya, saya belum jawab ya. Tapi inilah Indonesia, inilah Kota Malang yang luar biasa ya, ekspektasinya luar biasa. Kontribusi pikiran-pikiran masyarakat luar biasa, termasuk di dalamnya adalah kontribusi pikiran pemilik Salimar Butik, yang oleh banyak orang sekarang sudah heritage, seakan-akan sudah itu hal yang kita tinggalkan. Padahal saat ini jati diri bangsa kita kuatkan. Tadi saya baru memberangkatkan delegasi nih, hanya 16 anak-anak kita mengikuti Jambore Nasional Pramuka, calon pramuka yang tidak jadi. Jadi Warda kemarin ya. Nah, ini saya cerita, saya tanamkan. Ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya dinyanyikan oleh 16 orang menggema.
karena dari hati nurani yang ini saya nangis. Inilah sebetulnya jati diri bangsa kita, ada kekuatan emosional yang dimiliki. Ya, kita tangkap bahwa anak-anak sekarang kan kita tidak modernisasi tapi lebih banyak westernisasi. Hanya nyontoh kulitnya saja tapi secara substansi tidak pernah didapat. Sehingga kami sampaikan bahwa sesungguhnya ya moral bangsa kita itu ada kaidah al-muhafadzatu 'alal qadimi sholih wal akhdhu bil jadid bil aslah. Melestarikan apa yang sudah ada, tidak boleh dibongkar. Tapi kita tidak boleh alergi kritik wal akhdhu bil jadid bil akhlas. Mengadopsi, menginovasi sesuatu yang baru tapi mempunyai nilai makna yang jauh lebih baik. Dan itulah sebetulnya Indonesia. Indonesia terbuka tapi jati diri bangsa harus kita kuatkan. Makanan rangen nggak ngerti, kucur nggak ngerti ya. Terus wayang ya macam-macam kita, obat selodor ya seakan-akan padahal itu adalah nilai-nilai budaya yang insya Allah mempunyai nilai tinggi, termasuk di dalamnya kalau kita lihat ya, ini kan sederhana aja. Ini adalah karya seni yang luar biasa dimiliki berabad-abad tahun yang lalu dan itu hanya dimiliki oleh Indonesia saja. Bagaimana ini bisa berbunyi? Pikiran nenek moyang dulu itu luar biasa. Jangan hanya dipandang sebelah mata begitu saja. Maka izin Pak Wagub, di Kota Malang ini kita kuatkan membangun karakter anak, karena Indonesia dan zaman saat ini banyak orang sudah tidak menghargai karya orang lain, saling menghantam. Di pimpinan yang dulu seakan itu jelek, lebih baik saat ini, padahal adanya kita saat ini karena adanya yang lama. Sering saya sampaikan para bapak ibu dan anak-anak muda saat ini, ada angka 1 karena ada 2, ada 3 karena ada 5, dan seterusnya, tidak berdiri sendiri. Maka ayo kita lihat gayung bersambut Indonesia ini yang sudah luar biasa dengan kebinekaannya menjadi sebuah satu kesatuan yang itu harus kita rawat dan kita lestarikan bersama-sama. Aplaus pada owner ya, yang sudah bertahan terus menerus, semakin hari semakin menguat, semakin hari semakin menguat, dan ini memang digemari dan dirindukan oleh warga Kota Malang yang dulu pernah gelar Malang Tempo dulu. Insya Allah juga nanti akan kita gelar, mungkin beriringan dengan jenengan. Insya Allah nanti di kayu tangan akan kita gelar Tempo dulu ya. Kita hadirkan semua karya anak bangsa dari zamannya sampai kekinian. Mudah-mudahan ini akan menguatkan jati diri bangsa kita untuk bangga terhadap Indonesia. Demikian, ada kurang 5A dan kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah bersama kita akan mengikuti sambutan yang akan disampaikan oleh Wakil Gubernur Jawa Timur kepada yang kami hormati Dr. Haji Emil Dardak. Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak juga turut hadir dalam pembukaan Tongtong Night Market 2022. Emil Dardak menyampaikan bahwa Kota Malang memiliki potensi pariwisata yang luar biasa sebagai kota heritage. Menurutnya, potensi ini harus diperkaya dengan diadakannya kegiatan-kegiatan yang menguatkan nostalgia heritage tempo dulu, seperti Tongtong Night Market. Masih ada buyut di atasnya lagi itu nikah dengan orang Jawa, pergi ke Belanda, terus kangen Indonesia, nengnya pulang, tapi lagi hamil, kemudian nurunlah yang buyutnya dia. Jadi nikahnya lagi dapatnya masih ketemunya Belanda, Jerman terus. Makanya ya wujudannya masih seperti ini. Tapi ada Jawanya. Yang saya hormati juga ada Pak Sinarto, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Ada Bu Oni, ya kita sering makan di tempatnya Ibu nih kemarin juga, Copraya yang ada di Surabaya. Selaku Honorary Council of the Kingdom of Thailand, juga perwakilan dari Kabupaten Malang, Forkopimda, Prof. Chandra juga ikut di sini hadir, dan seluruh tamu undangan sekalian yang mungkin belum dapat kami sebutkan satu persatu, termasuk dari mungkin tadi Forkopimda, DPRD, Kapolres, Dandim, dan seluruh pihak yang hadir pada kesempatan ini. Singkat saja, saya ingin mengapresiasi diselenggarakannya Tongtong Night Market ini.
Thank you for coming, Excellency, Ambassador, dan ada Bapak Yandri juga datang, suatu kehormatan. Malang ini memang kota yang indah. Kalau Bandung mengibaratkan dirinya Paris Van Java gitu ya. Sebenarnya di sini Van Java apa saja nggak tahu menuju apa sih kan Amsterdam Van Java atau Van Java. Nah, kalau Amsterdam dominan sungainya, ini memang nggak terlalu banyak main sungai. Tapi memang ini punya elevasi yang cukup sehingga lebih sejuk, memang lebih sejuk. Ada di Apit, Arjuno dan Bromo, jadi luar biasa. Apalagi dengan adanya tol, Pak Wali Kota ini ingin Malang ini nggak cuma yang barat aja nih, yang arah Batu yang berkembang, tapi ke arah timur menuju ke Bromo. Jadi kalau kita bicara pengembangan wisata Bromo, Excellency, Bromo is one of the main tourism destination. We don't want to just focus on the mountain top, ya, bukan di puncak Bromo saja, Pak Dubes, tapi actually di lereng Bromo. Jadi lereng Bromo ini kita bicara wilayah timurnya Kota Malang, kita ingin berkembang. Makanya kita bersyukur bahwa Kota Malang punya inovasi termasuk heritage hotel dan festival yang diadakan seperti ini. Dan ada lagi message-nya yaitu loving traditional Indonesian cuisine. Nah itu kan luar biasa. Saya tadi deg-degan kalau dibedain sama Pak Wali gitu. Apa tadi namanya jenengnya kan? Makanan-makanan itu saya juga mungkin generasi saya juga udah agak nggak tahu gitu. Padahal kita seumuran. Nah, taunya dari mana Bu? Ini taunya gara-gara datang ke tong-tong sana kali, jangan-jangan bukan gara-gara di Indonesia. Gitu. Jadi menarik sih Bu. Ini saya senang sekali. Dan terakhir juga izin Pak Yandri, kita punya kerjasama dengan The Kingdom Netherlands. Kami baru paparan which is presented to the forum, government of the Netherlands, that we're working on the Welang River flood mitigation program. So for the second phase, we will be continuing some of the innovations for the Welang River, as well as the Surabaya Kalimas restoration project. And so we hope that we can continue this very good cooperation between the East Java government and the Netherlands. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini, karena kita ingin mendengar juga dari Pak Yandri yang sudah datang jauh-jauh. Sekali lagi terima kasih atas undangannya. Saya dan istri saya senang sekali bisa hadir di sini, dan mudah-mudahan persaudaraan dan persahabatan kita bisa terus terjalin. Mungkin nanti yang berangkat ke Tongtong biar ini aja sekalian nengok saudaranya yang di sana. Karena kalau kami izinnya susah Pak Yandri. Iya. Izinnya susah kalau kepala daerah itu. Apalagi sekarang lagi di lockdown nggak boleh pergi-pergi. Siap, baik, terima kasih Pak Wali Kota, sukses luar biasa inovasi di Kota Malang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yandri Susanto SPT, Wakil Ketua MPR RI, untuk bisa memberikan sepatah dua patah kata. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Ini sangat tepat, 2 tahun kita berdiam diri karena pandemi. Mari kita bangkit dari semangat ekonomi kita, semangat bersama kita, bahwa Indonesia ini hebat. Lebih hebat lagi kita jaga hubungan baik dengan Belanda. Saya sering ke Belanda, Amsterdam, Rotterdam, semuanya lah, banyak sih ya. Artinya sejarah panjang Belanda di Indonesia mesti kita kapitalisasi. Kalau di Itali, terakhir saya ke Spanyol ke Pak Wagub, tumpukan bata aja jadi wisata, benar nggak Pak Wagub? Sekarang Kota Malang begini Pak Wali Kota, kenapa nggak kita maksimalisasi sehingga bisa menjadikan sumber utama destinasi wisata luar biasa Kota Malang. Artinya ini bisa menjadi sumber ekonomi, sumber keakraban berbagai anak bangsa atau dunia internasional. Saya meyakini dengan adanya Tong-Tong Night ini merupakan sumber pertemuan yang bisa menginisiasi kita untuk terus maju berkiprah dari sisi jenis makanannya, silaturahminya, kebersamaannya, gotong royongnya. Itu saya sambut dengan baik Pak Wali Kota. Mudah-mudahan Kota Malang menjadi kota idaman kita semua, baik dari mancanegara maupun dari domestik. Saya sudah nggak hitung Kota Malang, nggak ada bosannya ya, ke Bromo, ke Batu dan sebagainya. Oleh karena itu kita sampaikan selamat kepada Dr. Salimar sebagai inisiasi atau Wali Kota Malang.
Insya Allah ini menjadi keberkahan kita semua, dan dengan acara ini keakraban antara Belanda dan Indonesia terjalin dengan baik, apalagi Mbak Arum ini kan ada darah Belanda, jadi pas ini Pak Wagub ini. Kalau mau gampang ke Belanda, ya beliau bisa jadi menteri atau jadi wakil presiden mungkin. Saya kira itu, terima kasih. Selamat buat semuanya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melakukan prosesi pemukulan gong sebagai pembuka dari rangkaian acara Tongtong Night Market 2022. Silakan. Dihitung bareng-bareng ya Bapak Ibu ya. Kita hitung bersama-sama, mulai dari berapa Pak Wagub hitungnya? 3 aja. Baik, jangan banyak ya. Oke, kita dalam hitungan ketiga kita akan segera buka Tongtong Night Market 2022. 3, 2, 1. Dengan ini Tongtong Night Market 2022 telah secara resmi dibuka. Dan kami mengajak para tamu undangan, Bapak Ibu, Pak Wagub, untuk foto bersama terlebih dahulu ya. Foto bersama terlebih dahulu. Bersama dengan Ibu Arumi. Ibu Yandri juga kami persilakan untuk bisa menuju ke stage untuk bisa berfoto bersama. Ini cuacanya pas banget ya. Cuacanya pas banget. Kita sedang dipayungi oleh awan. Di taman yang indah yang pasti. Betul, Taman Cermin. Satu-satunya taman yang ada gramofonnya dan pastinya juga bisa bunyi. Ya, kami mohon untuk tetap di tempat karena akan ada penyembahan wayang potehi. Ini dia. Ini sebagai kenang-kenangan ya. Betul sekali, dan pasnya juga wayang potehi yang akan diserahkan ini juga akan diberangkatkan kemana ya? Nanti saya akan tanya lebih lanjut pastinya ya. Oh, ke Belanda. Oke. Bapak dari wayang potehi, ya Pak? Oke. Nah, wayang potehi ini apa istimewanya? Ini kan seni. Ya, kesenian. Asalnya dari Tiongkok, Belanda Indonesia sudah tahun 1900 dan sekarang dimainkan pemainnya semua bukan Chinese. Oke. Dan ini akan diberangkatkan ke Tongtong September ini. Oke. Oh, akan ditampilkan di September. Baik. Untuk itu Bapak kami persilakan menyampaikan kepada yang pertama untuk Mr. Lambert Grits, Ambassador of the Kingdom of the Netherlands for Indonesia. Kemudian mohon diterima. Baik. Berikutnya untuk Wakil Gubernur Jawa Timur. Selanjutnya, Wakil Ketua MPR RI, silakan untuk menerima kenang-kenangan. Waduh, ini stay Mar, 4 bonus wayang potek. Iya. Iya kan? Wayang potehi. Terima kasih. Selanjutnya berkenan untuk menerima Bapak Wali Kota Malang. Baik, terima kasih. Terima
terima kasih. Dan pasnya juga ini sebagai bentuk apresiasi juga terhadap kesenian wayang potehi yang akan segera berangkat ke Tongtong Fair yang ada di Belanda di bulan September. Di bulan September 2022 ini ya. Baik, kita sedang menyaksikan rangkaian acara pembukaan. Di Belanda. Jadi dari sana ternyata setiap tahun ada Tongtong Fair ya di lapangan apa namanya? Malieveld. Ya, nggak tahu bener nggak saya ngomongnya ya. Jadi saya datang ke sini karena juga Pak Dubes langsung datang dan ternyata dilalap ya pas Pak Yandri Wakil Ketua MPR hadir, Pak Wali Kota juga sudah pulang dari haji dan menyerahkan sertifikat heritage untuk Hotel Shalimar ini yang memang dipreservasi seperti waktu zaman Belanda dulu gitu ya. Jadi Malang ini kota yang menurut saya punya potensi luar biasa menjadi kota heritage, kota wisata yang alamnya indah dan harus diisi dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Nah, saya ngajak baru nih saya culik dari Lumajang tadi, tapi saja saya belokin dulu ke sini karena kebetulan mungkin secara darah turunan masih ada Belanda-Belandanya, jadi biar ada persahabatan karena kita mau jalin persahabatan erat juga dengan Belanda, penanganan Kaliwelang, terus kita kedepannya juga Kalimas Surabaya, Ibu Gubernur mengusulkan untuk itu dikerjasamakan. Jadi itu sekali lagi saya mengucapkan selamat atas terselenggaranya Tongtong Night Market yang udah 2 tahun absen karena Covid. Mudah-mudahan sekarang berjalan lancar dan memajukan pariwisata Malang dan juga UMKM-nya mudah-mudahan juga akan ikut. Tentunya event ini tidak dilihat satu event jadinya berapa, tetapi ini bagian dari sesuatu yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Contohnya, mungkin ada yang tinggal di hotel, kemudian ada yang malamnya datang ke sini, tapi siangnya kulineran di tempat lain. Ini multiplier efeknya sangat besar. Tapi kalau dihitung kontribusi sektor akomodasi, transportasi, akomodasi saja, itu hotel itu sekitar 7%. Restoran, hotel itu sekitar 7% dari perekonomian Jawa Timur. Tapi ternyata pada saat Covid, sektor ini ditutup, itu langsung perdagangan dan industri juga mengkeret. Karena apa? Karena ternyata industri dan perdagangan itu juga ditopang oleh sektor pariwisata. Jadi kalau di total tadi sekitar 7-8%, ini juga berdampak kepada industri yang 30% tadi itu mengalami penyusutan sekitar 5-6% waktu itu. Kemudian perdagangan yang 18% juga menyusut sekitar 5-6%. Ya itulah kemudian kalau ini bisa bangkit pariwisata, industri termasuk UMKM kan menyumbang 57% dari perekonomian Jawa Timur. Jadi sangat besar dampaknya kepada masyarakat. Tongtong yang di Belanda belum? Udah, kalau saya nggak pernah menyaksikan tongtong yang di sana, tapi ngelihat di sini tuh sebetulnya karena mama saya kan orang Belanda. Tadi saya ngelihat ada makanan-makanan yang saya waktu kecil juga ada yang sebetulnya itu bukan hanya makanan Belanda tapi bagian juga dari sejarah Indonesia. Contohnya bitterballen, terus juga ada Proverces gitu. Di Belanda itu mungkin kalau mama saya tuh dulu cerita walaupun makan Belanda, tetapi ketika sudah masuk Indonesia kadang-kadang itu ada modifikasi-modifikasi yang masih menyatukan dua selera itu. Jadi tadi sih saya senang banget. Jadi bukan hanya itu makanan Belanda, tapi sebetulnya itu adalah jati diri Indonesia juga. Dulu makanan tempo dulunya seperti apa? Membuat jadi teringat masa kecil ya Mbak, makanannya ya? Oke, karena saya susah nyari makanan ini di mana-mana kalau nggak itu saya sendiri yang bikin. Tapi ketika di sini ya ada ternyata. Seperti apa tadi Mbak? Seperti apa makanan? Kayak bitterballen, kemudian ada Proverces. Saya belum sampai ke sana, tapi kebanyakan ada apa lagi Bu Lili? Kalau yang Belanda sih yang paling populer memang bitterballen sama Proverces itu sih. Ya, gitu. Jamutan keju-keju Mbak. Terima kasih.
Nama Tongtong Night Market sendiri diambil dari Tongtong Fair Belanda yang telah diadakan sejak tahun 1959. Tongtong Fair merupakan event tahunan terbesar dan tertua yang telah diadakan di Belanda untuk memperkenalkan keragaman budaya Indo-European. Tongtong Night Market akan menjadi event terbesar di Kota Malang yang menampilkan ragam budaya, sejarah, dan pariwisata Kota Malang di dalam satu acara. Pesta rakyat zaman dahulu yang dikemas dalam acara malam meriah rame-rame di Taman Cerme, Kota Malang. Sedangkan untuk tenan food and beverage terdiri dari aneka jajanan, minuman, sampai makanan khas Kota Malang yang berasal dari UMKM Kota Malang. Pengunjung bisa mencoba bakso gangsar, putu Pak Gianto, bakpao Cien, rangin Pak Untung, pentol pedas dan bakso goreng rumah atas, kupang keraton dan lontong balap Haji Komariah, sego tempong Mak Siti, kopi titik koma, kopi latte, jajanan londo, es jadul tempo dulu, panganan ngalam street food, pawon cak karji, ombean tahes dan masih banyak lagi. Night Market ini seperti apa Bu melihatnya Bu? Ya, kegiatan Tongtong Night Market ini selain pemberdayaan UMKM ya, terutama kuliner dan pria, ini merupakan event yang sungguh luar biasa karena akan bisa menghadirkan wisatawan lebih banyak datang ke Kota Malang, tidak hanya wisatawan Nusantara tetapi juga wisatawan mancanegara. Apalagi bulan ini adalah puncak-puncaknya wisatawan asing ya ke Kota Malang. Yang kita lihat di jalan-jalan gitu ya di Kota Malang ini bergerombol sekian banyak wisatawan asing yang hadir. Dan harapan kita Tongtong Night Market tahun depan juga bisa dilaksanakan dengan durasi ya sehingga menjadi agenda rutin ya masuk dalam kalender event pemerintah Kota Malang. Jadi gini, ini sudah yang kelima ya, yang kelima. Tentu kami berikan apresiasi, inisiasi murni dari Salimar Butik ya, karena Malang ini identik sekali dengan dengan sesuatu peninggalan-peninggalan tempo dulu. Dan bahkan izin saya sampaikan, kota di Indonesia yang mempunyai RT RW, perda RT RW atau yang zaman Belanda dulu sudah disetting RT RW-nya itu baru dua, Malang dan Bogor. Jadi penataan kota sudah ditata serapi mungkin, di Indonesia hanya dua. Oleh Belanda dulu sudah disetting bahwa ini jalannya harus sekian itu sudah disusun. Itu menunjukkan bahwa kota ini adalah kota stay. Banyak orang yang harapannya kepingin stay di sini karena apa? Udaranya cukup enak, cukup sejuk, tidak terlalu sejuk ya, tapi cukup ya. Kalau sejuk nemen enggak senang, jadi cukup ya. Sehingga diharapkan ini yang harus mampu kita pertahankan ya. Bagaimana orang itu sering datang di sini. Terlebih hari ini bukan hanya kita diajak menikmati suasana heritage-nya, tapi diajak kita bernostalgia dengan makanan-makanan yang heritage ya. Saya ucapkan terima kasih pada owner Salimar Butik Bulinis yang menginisiasi ini dan sampai bertahan 5 kali dan seterusnya. Bahkan kami nanti akan kami sambung dengan insya Allah tahun depan ini kami akan sambung dengan kegiatan di Heritage Kayu Tangan. Kalau di sini tetapkan bulan Juli, maka kami nanti makanan dan jajanan tradisional akan kami gelar di Agustus. Jadi linear gitu, nyambung gitu loh. Sehingga masyarakat akan tahu semua bahwa oh di Malang itu ada event ini. Gitu. Dan kita akan terus lakukan event-event termasuk event yang ya bagaimana wisatawan
dalam dan luar negeri bisa berkunjung di Kota Malang. Ya, berikan apresiasi dan terus menerus kita gali ya. Tadi bahkan Salima Malis tadi nanya apakah ada kriterianya bangunan heritage itu bagaimana, ada kriterianya. Bisa dilihat dari segi dari keaslian ya, kemurnian dari bangunan itu, tentu juga tentang lamanya. Jadi ini dibangun di masa Belanda dulu ya. Atau dia pakai arsitek ini, dia belum mengalami perubahan yang fatal, mungkin hanya 20%, itu yang nanti insya Allah di sana sudah ada. Jadi perlu dipahami, ada yang namanya bangunan heritage, ada yang kawasan heritage. Kriterianya apa Bu untuk pemberian? Kriterianya kan usianya 50 tahun ya. Kemudian yang kedua, bentuk bangunannya ya mewakili pada zaman itu. Kemudian yang ketiga, ada hubungan dengan sejarah pendidikan, budaya, agama, sosial itu. Kalau ini kan ada sejarahnya nih. Ya, pemirsa, semakin sore dan semakin malam semakin meriah ya warga Kota Malang yang berkunjung di Tong Tong Night Market 2022, tentunya sesuai dengan tema yang diambil yakni malam meriah rame-rame, dan tentunya gelaran ini diharap mampu mengangkat perekonomian Kota Malang pada khususnya dan mengangkat perekonomian nasional pada umumnya. Demikian pemirsa InFokus kali ini, saya Gisela Tahabari pamit dan kita berjumpa kembali dalam informasi khusus di episode selanjutnya.